وسلم على نبينا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Adhan kajian lepas kerja Senin dan Kamis. Mari kita awali kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk selanjutnya, alhamdulillah untuk guru kita pada sore hari ini yang akan menyampaikan adalah Ustaz Dr. Haji Zahruddin Sultani MA, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Beliau hari ini akan menyampaikan bertemakan tentang hakikat berbagi, dan beliau sudah berada di tengah kita. Alhamdulillah Ustaz, kepada Ustaz Dr. Haji Zahruddin Sultani MA untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti kajian lepas kerja di hari Kamis ini. Harapan kita semoga seluruh rangkaian niat yang kita canangkan di dalam hati kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini judul saya sangat menarik. Ketika ayam harus mati di lumbung padi. Judul ini menggambarkan bahwa sesungguhnya negeri kita begitu sangat kaya raya. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Padahal negara ini, kalau seandainya kita melihat cita-citanya adalah bagaimana agar para generasi penerus negeri ini atau bangsa ini adalah mereka generasi-generasi yang hebat. Sebagaimana pesan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, generasi yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itulah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini merupakan sebuah cita-cita bangsa kita. Cita-cita bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera. Tetapi nampaknya kalau kita mau melihat bagaimana bangsa kita, ternyata di sisi-sisi lain masih ada anak-anak kita yang kekurangan gizi. Tapi kalau seandainya kita melihat banyak di antara anak-anak kita yang nampaknya masa depannya suram, di mana tingkat perekonomian yang dialami oleh orang tua mereka sangat rendah, sehingga seakan-akan mereka sudah tidak memiliki harapan lagi. Mereka tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena merasa bahwa saat ini saja untuk makan sudah sangat sulit, apalagi untuk membiayai pendidikan dan seterusnya.
Kalau seandainya kita bandingkan antara orang miskin yang ada di negeri kita dengan sebagian kecil orang yang kaya raya, pada saat mereka sama-sama sakit, mungkin rumah sakitnya sama tetapi fasilitasnya yang berbeda. Ketika orang kaya raya bisa menikmati fasilitas kamar yang super lux, VVIP room misalnya, dengan pelayanan yang maksimal. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang beruntung mesti harus menunggu antrian yang begitu sangat panjang. Berapa lama mereka harus menderita sakit? Berapa lama mereka harus merasakan sakit yang dialaminya pada saat itu? Sementara di sisi lain ketika mereka datang, langsung dilayani dan langsung diberikan fasilitas yang lebih nyaman. Padahal kita punya hak sama-sama warga negara, tetapi pada kenyataannya itu sungguh sangat berbeda. Kalau seandainya kita melihat kembali kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita masih banyak yang menjadi gelandangan. Mereka tidur di mana saja. Mereka meminta-minta. Mereka meminta belas kasihan, berharap belas kasihan dari orang lain. Dan ini juga sangat ironis ketika mereka tidur atau mereka meminta-minta di tempat-tempat di mana pada saat itu orang berseliweran adalah mereka diantaranya juga orang-orang kaya. Atau mereka pada saat berada di jalan berseliweran mobil-mobil mewah. Dan itu sangat paradoks. Satu sisi masyarakat kita menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kesuksesannya, tetapi satu sisi kemudian di antara saudara-saudara kita, anak-anak kita dalam kenestapaan. Coba bayangkan kalau seandainya mereka yang tidur di jalanan, mereka yang tertidur di trotoar adalah anak-anak kita. Tentu saja anak-anak kita kita tidak akan pernah rela kalau seandainya anak-anak kita seperti ini. Dan kalau seandainya kita berbicara masalah bangsa, kita sebagai bangsa, maka kita pun tidak akan pernah rela suatu saat generasi kita adalah generasi yang seperti ini. Ini menjadi sebuah problem tersendiri ketika kita membiarkan mereka, seakan-akan kita membiarkan mereka untuk bermalas-malasan. Tetapi ketika kita memberi, mereka juga ternyata tidak pernah selesai untuk meminta. Dan ini terus terjadi setiap hari, dan nampaknya tidak peduli. Lalu siapa yang akan memperhatikan mereka ketika dalam kepapaan, ketika mereka kekurangan makan, ketika mereka kekurangan gizi dalam kehidupan yang tidak sejahtera, hidup dalam rumah-rumah kumuh, rumah-rumah yang sebetulnya tidak layak dihuni oleh manusia, tetapi karena dalam kemiskinannya mereka pun akhirnya hidup di rumah yang sebetulnya bukan rumah manusia. Bayangkan kalau seandainya kita yang menjadi orang-orang seperti ini, hidup di rumah yang begitu amat sangat-sangat sederhana. Kalau seandainya ada angin saja itu bisa roboh. Kalau seandainya hujan besar pasti tampias di dalamnya. Tetapi ini masih terjadi di sebuah negeri yang begitu sangat kaya raya seperti di Indonesia hingga saat sekarang ini. Begitu pula kefakiran ada di mana-mana. Bahkan setiap tahun ketika terjadi pembagian zakat fitrah oleh seseorang yang memiliki kekayaan yang begitu sangat melimpah harus menelan korban. Dan bahkan ketika mereka berayahan untuk mendapatkan hanya sekedar untuk bisa makan, mereka harus berjibaku. Mereka harus bertaruh antara hidup dan mati. Dan itu terjadi di negeri ini. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah yang Allah berikan. Kita merasa puas. Kita tidak pernah kemudian menyatakan keluhan. Kenapa Allah hanya memberikan rezeki kepadaku hanya sekian? Kenapa gajiku hanya sekian? Kenapa pendapatanku hanya sekian?
itu tidak akan pernah habis. Tetapi pada saat kita mensyukuri, alhamdulillah, ternyata saya masih diberikan anugerah rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah batin kita akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang paling penting lagi adalah tingkatan yang ketiga. Pada saat kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan menginfakkan sebagian dari yang kita peroleh dengan peduli kepada sesama. Itu sebagai ungkapan rasa syukur. Bapak Ibu sekalian, dan pada kenyataannya memang seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21, manusia tidak akan pernah puas. Manusia tidak akan pernah puas. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dia selalu berkeluh kesah, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa terjadi kepada diriku. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Begitu Allah memberikan kesejahteraan yang lebih, Allah memberikan karunia, mereka kemudian menjadi kikir. Dan itulah manusia. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian hadirin, bahwa kita di dalam dirinya, di dalam diri kita, dalam hati kita, harus senantiasa ditanamkan bahwa kita harus selalu bersedekah. Berapa sedekah yang harus kita berikan? Allah hanya meminta 2,5% saja. Hanya 2,5%, tidak lebih. Kalau kita memang maunya 2,5%. Kenapa? Karena 2,5% apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah bukan milik kita, tetapi milik orang lain. Dan Allah tidak pernah meminta 5%, apalagi 10%. Tidak. Allah hanya meminta 2,5% apa yang kita miliki, agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau seandainya kita punya uang 100.000, tidak perlulah 10%. Kalau 10% itu berarti kan 10.000. Begitu kan? 10.000. Ini 2,5%. Bayangkan itu 2,5%. Amat sangat sedikit. Kalau seandainya kita punya uang 1 juta, 2,5%. Kita coba untuk berbagi dengan orang lain. Kenapa kita harus berbagi? Agar apa yang kita dapatkan menjadi sesuatu yang berkah dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat kondisi saudara-saudara kita saat sekarang ini yang masih kurang sejahtera, masih kurang beruntung, maka kita sebagian dari orang yang kemudian peduli kepada mereka. Tidak perlu kemudian menunggu bagaimana nanti negara berbuat sesuatu. Tidak perlu menunggu nanti para anggota DPR turun kemudian menemui konstituennya. Tidak perlu kemudian turun orang kaya berduyun-duyun memberi, tidak. Karena pada hakikatnya ketika kita bersedekah, ketika kita peduli kepada mereka, kembalinya adalah untuk diri kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan. Untuk menyempurnakan, silakan mungkin ada yang mau menambahkan atau juga ada yang mau bertanya. Nama saya Yusdadi. Saya mau nanya perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan zakat itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana Islam ataupun Al-Quran dan hadis memandang konsep rezeki? Apakah itu bagian dari takdir Allah atau gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya sedekah, zakat dan infak? Begitu kan? Tentu saja ada perbedaannya. Tapi yang jelas rumah besarnya itu adalah sedekah. Gitu kan? Rumah besarnya itu adalah sedekah. Ketika kita bersedekah, tetapi itu merupakan sebuah kewajiban dari harta kita, kemudian ada waktu tertentu karena sudah sampai nisab dan ada ukuran tertentu,
itu namanya zakat. Ya, itu namanya zakat. Sedekah yang berarti kemudian zakat. Nah, karena sedekah itu sendiri terdiri dari dua macam. Sedekah dalam bentuk materi dan sedekah dalam bentuk non materi. Kalau yang dalam bentuk materi, ketika yang dikeluarkan itu ada waktu tertentu, ada nisabnya, ada ukurannya, maka itu artinya zakat. Dan diwajibkan kepada orang tertentu. Itu namanya zakat. Kalau seandainya sedekah yang dikeluarkan adalah sesuatu yang bentuknya materi, tetapi tidak ada ukurannya, tidak ada batas waktunya, bebas, itu namanya infak. Itu namanya infak. Dan pada umumnya infak ini adalah diberikan kepada keluarga, sehingga kata-kata nafkah gitu kan, memberikan nafkah kepada keluarga, tapi bentuknya masih materi. Sementara sedekah itu jumlahnya juga tidak dibatasi, waktunya tidak dibatasi, tetapi lebih cenderung sedekah itu diberikan agar kita mendapatkan balasan pahala dari Allah yang sifatnya terus mengalir. Itu sedekah dalam bentuk materi. Tetapi sedekah yang dalam bentuk non materi itu lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya jauh dari materi. Misalnya orang berzikir itu sedekah. Suatu saat ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang miskin, "Ya Rasulullah, kita sama-sama berada di masjid dengan mereka orang yang kaya. Kita sama-sama puasa, kita sama-sama makan. Tetapi yang membedakan mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kami tidak bisa." Lalu Rasulullah mengatakan, ketika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah sedekah. Begitu ya. Jadi pasti ada perbedaannya. Hanya saja yang menjadi rumah besarnya adalah sedekah. Nanti tinggal bagaimana ketika itu menjadi wajib, ada ukurannya, ada waktunya tertentu, maka disebut dengan zakat. Tapi kalau seandainya itu bentuknya bebas, tidak terikat oleh waktu, bentuknya materi, dan lebih cenderung diberikan kepada keluarga, itu namanya infak. Tapi ketika berbentuk materi dan diberikan secara materi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum, itu lebih cenderung dinamakan sedekah. Gitu ya. Lalu bagaimana konsep rezeki di dalam Islam? Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan, rezeki itu tidak mesti harus bentuknya materi. Orang lebih cenderung mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan keuntungan itulah rezeki. Ketika dia berdagang kemudian mendapatkan keuntungan itu rezeki. Ketika dia bekerja kemudian mendapatkan gaji itu rezeki. Ketika ada orang tiba-tiba memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk materi itu rezeki. Ternyata bukan hanya itu saja, jauh lebih berharga ketika rezeki itu dalam bentuk immateri. Rezeki yang kita terima pada saat sekarang ini adalah rezeki yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Bukan menurut kita. Dengan rezeki yang terbaik menurut Allah pada saat sekarang ini, buktinya kita bisa datang ke masjid. Tapi coba kalau seandainya tadi waktu habis sholat asar, Bapak dan Ibu tiba-tiba ada orang datang ngasih uang 100 juta, saya yakin tidak datang ke sini. Mungkin punya pikiran lain, saya akan segera pulang dan saya akan mengajak anak-anak saya untuk berbelanja. Yang jelas pikirannya akan berbeda. Kenapa? Karena sudah mengantongin uang 1 miliar, udah kepengen datang ke rumah menyampaikan kepada keluarganya, saya dapat uang 100 juta atau 1 miliar. Itu. Maka ketentuan rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah sesuai yang terbaik menurut Allah. Kalau seandainya kemudian orang saat sekarang ini setiap bulan mendapatkan penghasilan katakanlah 5 juta,
hidupnya dengan ketaatan. Itu jauh lebih baik ketika kemudian Allah harus memberikan 10 juta. Itu pasti akan berpikir yang berbeda. Maka kita tidak perlu mengeluh, kok kenapa pendapatan saya seperti ini, kenapa rezeki saya kok begini. Tidak perlu. Kenapa? Karena pada saat kondisi saat sekarang ini adalah kondisi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara rizki yang Allah berikan kepada kita yang sedikit dan rizki Allah yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk banyak, dua-duanya sama ujian, sama-sama ujian. Tetapi biasanya orang lebih sukses diuji dengan kemiskinan dibanding orang yang diuji dengan kekayaan. Pada umumnya mereka akan gagal. Gitu ya Mas? Saya terus terang setelah mendengar ceramah Bapak tadi, Bapak ada terseduh gitu. Terus terang kalau misalkan setiap harinya gitu di pekerjaan memang rezeki memang sudah diatur gitu. Tetapi kadang-kala begitu kita melakukan sholat, misalkan contoh ini diwajibkan misalkan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, kemudian tahajud, meminta dimudahkan mencari nafkah besok. Tapi ternyata susah gitu. Ini makanya saya mau di sini mau bertanyakan, apakah ada yang salah dengan diri saya atau memang seperti Bapak bilang tadi tidak ada yang tidak sia-sia yang Allah ciptakan untuk kita gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terpenting lagi adalah bahwa ketika kita tahajud, ketika kita lebih banyak beribadah, orientasinya jangan ke situ dulu gitu kan. Jangan selalu ya Allah berikanlah kemudahan rezeki saya. Itu jangan itu dulu. Gitu. Jangan itu dulu. Yang namanya rezekinya lancar itu hanya implikasinya saja. Itu bagian terkecilnya. Tetapi yang penting bagi kita semua pada saat kita beribadah adalah niatnya ingin dekat dengan Allah. Ingin dekat dengan Allah. Bukan karena ingin mendapatkan rezeki. Nanti ketulus ikhlasan beribadahnya akan sedikit tercoreng ya. Jadi kalau mau beribadah ya khusus saya memang ingin dekat dengan Allah. Dalam ibadah kita sudah yakin bahwa rezeki itu ada yang mengatur. Jadi ketika kita lagi nyetir taksi, nggak perlu kita kemudian sodok sana sodok sini, nggak perlu. Kalau Allah sudah menggerakkan hati seseorang, dilalahnya dia tidak nyetop taksi itu, atau dilalahnya sopir taksi yang lain itu nggak lihat. Begitu kita lihat dia stop. Kita harus percaya bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah. Yang menggerakkan hati orang untuk naik taksi kita adalah Allah, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Maka ibadah terus saja. Justru yang paling penting pada saat beribadah adalah beristighfar. Beristighfar. Kenapa? Dengan beristighfar itulah Allah akan membuka pintu rahmat, pintu kasih sayang. Pada suatu saat seorang ulama ditanya oleh orang, dia datang, wahai Tuan Guru, kampungku selalu dalam kesulitan, tidak pernah hujan. Kemudian datang lagi, saya rezekinya seret. Datang lagi, saya tidak punya anak. Tapi sang ulama besar itu kemudian mengatakan bahwa kamu harus memperbanyak baca istighfar. Kenapa? Dengan membaca istighfar itulah Allah akan menurunkan anugerah. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrar, dan seterusnya. Beristighfarlah kamu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan kepadamu. Lalu Allah akan memberikan anugerah kepadamu. Wa yumditkum amwalakum, dan Allah akan melipat gandakan hartamu. Maka sebetulnya pada saat kita beribadah, apakah itu tahajud, apakah itu yang lainnya, lebih diutamakan
utamakan adalah memohon ampun kepada Allah. Masalah rezeki serahkan kepada Allah, itu saja. Serahkan kepada Allah. Katakan, ya Allah, aku serahkan rezekiku kepadamu. Karena rezeki itu tidak akan pernah lari, Bapak dan Ibu. Kalau itu merupakan bagian kita, meskipun kita kemudian ternyata tertinggal, kita tetap akan mendapatkan. Di Jakarta ini taksi jumlahnya bukan 1.000, ratusan ribu. Itu ratusan ribu. Tetapi kalau Allah menghendaki bahwa hati-hati orang itu akan cenderung kepada Bapak misalnya, pasti akan dengan mudah. Jadi jangan kecewa dan jangan mengatakan, wah ternyata dengan tahajud rezeki saya tambah seret, saya akan berhenti. Tidak. Justru harus dimantapkan kembali. Harus dimantapkan kembali. Mungkin tadi kurang istighfarnya gitu kan. Maka setelah tahajud atau setelah sholat, istighfar. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, itu dengan sholat duha misalnya. Banyak teman-teman saya jadi sopir taksi, itu ketika sudah mau jalan misalnya, itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah safar, karena dia akan melakukan sebuah perjalanan. Mohon keselamatan, mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengatakan, ya Allah, gerakan hati orang-orang untuk bisa naik taksi saya. Gitu. Silahkan. Tapi yang penting itu tadi, istighfarnya harus lebih banyak. Dan ketika di sholat duha tadi, mintanya, ya Allah, berikan aku kemudahan, berikan aku perlindungan, karena di jalanan gitu kan. Dan ya Allah, gerakan hati orang-orang itu untuk agar naik ke taksiku. Silakan saja, nggak masalah. Gitu ya Mas. Jadi tidak perlu khawatir dengan tahajudnya, tetap dengan tahajudnya, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan pernah lari kemana-mana. Kalau itu memang milik kita, pasti akan datang, pasti akan datang. Dan itu yang harus diyakini oleh kita semua, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Begitu. Bagaimana kita mensikapi Yahudi dan Nasrani, khususnya bahasa Amerika misalnya, membom atau hancurkan Suriah, terjadi adalah Islam. Nah, mereka kekuatannya ada, kapitalnya adalah di keuangan. Bagaimana korelasinya dengan rezeki yang bisa disebut? Hatta kondisi itu adalah seperti di Suriah, begitu kan? Meskipun itu kondisinya dalam keadaan tercekam, bukan hanya di Suriah saja, termasuk juga di Iran. Kemudian di Yaman misalnya. Kenapa? Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika Allah menciptakan situasi apapun, tidak sia-sia. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Kapan hikmahnya itu muncul? Mungkin tidak sebulan 2 bulan. Mungkin tidak sebulan 2 bulan. Termasuk kondisi umat Islam yang ada di Timur Tengah saat sekarang ini, suatu saat akan muncul hikmah. Termasuk pula para imigran umat Islam yang datang ke Eropa, pasti ada hikmah. Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kota apa lagi yang akan engkau taklukkan setelah ditaklukkannya kota Mekah? Yang pertama adalah Konstantinopel. Yang kedua adalah Roma. Ternyata untuk menaklukkan Konstantinopel itu umat Islam butuh waktu 7 abad. 7 abad. Lalu bagaimana dan kapan menaklukkan Rum, yang dalam hal ini adalah Eropa? Yang dalam hal ini adalah Eropa. Itu 7 abad berikutnya, kemungkinan besar. Dan sekarang kalau penaklukan Konstantinopel itu kan pada tahun 1453, pada abad 15. Itu pasti akan terjadi. Dengan apa? Dengan banyaknya imigran ke Eropa, itu akan menambah bahwa penduduk Eropa akan beragama Islam dan seterusnya. Untuk menghancurkan Konstantinopel itu dengan senjata, tetapi menghancurkan Eropa itu tidak perlu dengan senjata karena kita tidak mampu, tetapi dengan dakwah Islam. Karena waktunya sudah maghrib, nanti bisa diteruskan setelah sholat, ya Pak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.